Bayangkan sebuah ruangan penuh asap rokok di tengah panasnya Jakarta tahun 1945. Di sana, seorang pria jenius hukum sedang merancang nasib jutaan orang Indonesia untuk dekade-dekade mendatang. Namun, benarkah semua ideologinya murni untuk demokrasi? Atau ada bayang-bayang otoritarianisme yang terselip di antaranya? Hari ini, kita tidak hanya membicarakan sejarah membosankan. Kita akan membedah pikiran Dr. Supomo yang penuh teka-teki. Mengapa namanya sering tenggelam di bawah bayang-bayang Soekarno dan Hatta? Mari kita buka lembaran gelap dan terang dari sang arsitek konstitusi kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Investigasi Sejarah kita. Dalam episode kali ini, kita akan menyelam jauh ke dalam kehidupan Dr. Supomo, sosok yang sering disebut sebagai Bapak Hukum Indonesia. Kita akan melihat bagaimana latar belakang pendidikannya di Belanda membentuk pemikirannya yang unik dan kadang dianggap kontroversial. Anda akan mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana UUD 1945 terbentuk dari perdebatan sengit di meja-meja perundingan. Siapkan catatan kalian, karena ini adalah kisah tentang intelektualitas, kekuasaan, dan warisan hukum yang masih kita rasakan hingga hari ini. Lahir di Sukoharjo pada tahun 1903, Supomo bukanlah orang sembarangan. Ia berasal dari keluarga ningrat yang memiliki akses ke pendidikan terbaik pada masanya. Bayangkan, di era kolonial, seorang pemuda Jawa bisa menembus dinding tebal rasisme untuk belajar hukum di Universitas Leiden. Di sana, ia tidak hanya belajar pasal-pasal, tapi juga menyerap filosofi hukum barat yang kemudian akan ia coba sinkronkan dengan budaya timur. Namun, apakah sinkronisasi ini berhasil atau justru menciptakan konflik internal dalam dirinya? Kita harus melihat masa mudanya untuk memahami mengapa ia begitu terobsesi dengan konsep persatuan yang mutlak. Selama di Belanda, Supomo sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya yang ahli dalam hukum adat. Ia mulai melihat bahwa hukum kolonial Belanda tidak cocok untuk jiwa rakyat Indonesia yang komunal dan kekeluargaan. Namun, disinilah letak ironinya. Ia menggunakan metodologi barat untuk mempertahankan nilai-nilai timur. Ia sering terlihat menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, mencari celah bagaimana sebuah bangsa yang beragam bisa diikat dalam satu kesatuan hukum. Investigasi kita menemukan bahwa benih-benih negara integralistik mulai tumbuh di sini, jauh sebelum Jepang menginjakan kaki di tanah Jawa. Kembali ke tanah air, Supomo masuk ke dalam birokrasi hukum kolonial sebagai ahli hukum yang disegani. Ia melihat sendiri bagaimana hukum digunakan sebagai alat penindasan oleh penguasa terhadap rakyat kecil. Pengalaman ini membentuk skeptisismenya terhadap individualisme liberal yang diagungkan di Eropa. Baginya, kebebasan individu tanpa batas hanya akan membawa kekacauan bagi bangsa yang baru lahir. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh mana seorang warga negara harus mengorbankan haknya demi kepentingan negara? Ini adalah dilema moral yang terus menghantui karya-karya hukumnya hingga akhir hayat. Tahun 1942, Jepang masuk dan mengubah segalanya, termasuk posisi strategis Dr. Supomo dalam peta politik. Ia tidak memilih untuk bergerilya di hutan, melainkan bekerja di dalam sistem yang disediakan oleh penduduk Jepang. Banyak yang mempertanyakan motifnya. Apakah ini kolaborasi demi bangsa atau sekedar bertahan hidup? Namun, dalam posisi ini, ia justru mendapatkan panggung terbesar untuk menyuarakan ide-idenya tentang struktur negara. Di bawah pengawasan militer Jepang, ia mulai merumuskan apa yang nantinya akan menjadi tulang punggung hukum dasar Indonesia yang merdeka. Memasuki momen krusial di BPUPKI, Supomo memberikan pidato yang akan mengubah jalannya sejarah Indonesia selamanya. Pada tanggal 31 Mei 1945, ia menguraikan konsep negara integralistik yang terinspirasi dari filsafat Hegel dan Spinoza. Ia membayangkan negara bukan sebagai organisasi kekuasaan, melainkan sebagai sebuah organisme, di mana individu adalah bagian tak terpisahkan dari keseluruhan. Bayangkan sebuah keluarga besar, di mana sang ayah adalah pemimpin dan anak-anaknya patuh demi kebaikan bersama. Terdengar indah, bukan? Tapi para kritikus melihat ini sebagai pintu masuk menuju kediktatoran yang legal. Perdebatan di BPUPKI sangatlah panas, bahkan lebih panas dari cuaca Jakarta saat itu. Supomo berhadapan langsung dengan Muhammad Hatta yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi partisipatif. Hatta khawatir jika konsep Supomo diterima mentah-mentah, Indonesia akan menjadi negara kekuasaan atau Makstat.
Supomo bersikeras bahwa rakyat Indonesia belum siap untuk demokrasi ala Barat yang penuh perselisihan partai. Ketegangan antara negara pengayom versi Supomo dan negara demokrasi versi Hatta menjadi inti dari drama konstitusi kita yang jarang diceritakan secara mendalam. Tahukah Anda bahwa dalam rancangan awal Supomo tidak ada penyebutan eksplisit tentang hak asasi manusia? Ia percaya bahwa dalam negara yang integralistik, negara secara otomatis akan melindungi rakyatnya, sehingga daftar hak individu tidak diperlukan. Baginya, menuntut hak terhadap negara adalah sesuatu yang asing dalam budaya gotong royong kita. Pemikiran ini sangat radikal dan memicu kekhawatiran besar di kalangan pendiri bangsa lainnya. Apakah ini sebuah kepolosan intelektual atau strategi politik yang sangat terhitung? Investigasi kita menunjukkan bahwa Supomo sangat yakin dengan visinya tentang harmoni sosial yang absolut. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada Agustus 1945, Supomo berada dalam tekanan waktu yang luar biasa untuk merampungkan konstitusi. Dalam hitungan hari, ia harus memastikan bahwa struktur negara yang ia rancang bisa segera diimplementasikan untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Disinilah kepiawaian teknis hukumnya teruji. Ia mampu menyusun draft yang ringkas namun padat. Meskipun banyak kompromi dilakukan, ruh integralistik tetap tertanam kuat dalam pasal-pasal tentang kedaulatan rakyat dan kekuasaan presiden. Konstitusi ini adalah bayi yang ia lahirkan di tengah badai revolusi yang mengancam nyawa. Setelah proklamasi, Supomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia. Ini bukan sekadar jabatan seremonial. Ia harus membangun sistem hukum dari nol di tengah perang kemerdekaan yang berkecamuk. Ia harus menavigasi antara hukum adat yang beragam, hukum kolonial yang masih berlaku, dan hukum nasional yang baru saja lahir. Bagaimana ia menjalankan peran ini saat tentara Belanda mencoba kembali menjajah? Ia menjadi pengembara hukum, seringkali harus berpindah tempat demi menghindari penangkapan sambil tetap menjalankan roda keadilan yang masih sangat rapuh. Kehidupan pribadi Supomo juga tak kalah menarik untuk ditelisik. Meskipun ia seorang intelektual kelas atas, ia dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana dan tenang. Namun, di balik ketenangannya itu, ada beban berat yang ia pikul sebagai penasihat hukum utama Presiden Soekarno. Seringkali ia harus memberikan justifikasi hukum atas tindakan-tindakan politik yang drastis di masa revolusi. Apakah ia pernah merasa menyesal dengan kekuasaan besar yang ia berikan pada eksekutif dalam rancangannya? Rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa ia tetap setia pada visinya, meskipun realita politik mulai menjauh dari idealisme integralnya. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950-an, peran Supomo mulai bergeser ke ranah diplomasi dan pendidikan. Ia menjadi rektor Universitas Indonesia yang pertama setelah pengakuan kedaulatan. Di sini, ia mencoba menanamkan benih-benih pemikiran hukum nasional kepada generasi muda Indonesia. Namun, ia juga harus menyaksikan konstitusi yang ia rancang dengan susah payah digantikan sementara oleh UUDS 1950 yang lebih bernuansa parlementer barat. Ini pasti menjadi periode yang sulit baginya, melihat karyanya dianggap tidak lagi relevan dengan arus politik yang ingin lebih demokratis secara liberal. Misteri besar mulai muncul saat kita melihat bagaimana ide-ide Supomo digunakan setelah kematiannya. Ia meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 12 September 1958 di Jakarta dalam usia yang relatif muda, 55 tahun. Kematiannya menandai akhir dari sebuah era, namun warisan intelektualnya justru baru saja akan dibajak. Tak lama setelah kepergiannya, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Ironisnya, alasan kembalinya ke UUD 1945 adalah untuk melegitimasi demokrasi terpimpin, sesuatu yang menurut sebagian ahli adalah bentuk ekstrim dari teori integralistik Supomo. Mari kita bedah lebih dalam. Benarkah Supomo adalah bapak dari otoritarianisme Indonesia? Selama Orde Baru, pemikiran Supomo tentang negara integralistik diagung-agungkan untuk menekan oposisi dan memperkuat kekuasaan terpusat. Pemerintah saat itu menggunakan pidatonya di tahun 1945 sebagai dasar hukum untuk mengatakan bahwa rakyat dan penguasa adalah satu, sehingga kritik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kesatuan. Apakah Supomo akan setuju dengan interpretasi ini jika ia masih hidup? Banyak sejarawan berargumen bahwa Supomo menginginkan harmoni, bukan penindasan. Namun teorinya memang memiliki celah yang berbahaya. Investigasi kita membawa kita pada dokumen-dokumen lama yang menunjukkan bahwa Supomo sebenarnya sangat peduli pada perlindungan masyarakat adat. Ia percaya bahwa hukum asli Indonesia, yakni hukum adat, jauh lebih manusiawi daripada hukum formal Belanda yang kaku. Baginya,
keadilan bukan ditemukan dalam ruang sidang yang dingin, tapi dalam musyawarah di desa-desa. Inilah sisi romantis dari Supomo yang sering dilupakan. Ia ingin Indonesia menjadi modern tanpa kehilangan jiwanya. Namun, bagaimana cara menggabungkan hukum desa yang tradisional dengan kebutuhan negara modern yang kompleks? Itulah tantangan yang ia gagal selesaikan sepenuhnya. Seringkali dalam buku sejarah sekolah, Supomo hanya digambarkan sebagai sosok statis berbaju safari. Namun dalam kenyataannya, ia adalah seorang petarung intelektual. Ia berani berdebat dengan tokoh-tokoh Islam tentang bentuk negara, bersikeras bahwa Indonesia tidak boleh menjadi negara agama maupun negara sekuler murni. Ia menawarkan jalan tengah yang unik, sebuah negara yang berdasarkan ketuhanan yang berkebudayaan. Konsep ini sangat mendahului zamannya dan menjadi perekat yang mencegah perpecahan bangsa di masa awal kemerdekaan. Tanpa fleksibilitas berpikirnya, mungkin Indonesia sudah pecah sejak tahun 1945. Namun, ada satu bayang-bayang gelap yang jarang dibahas. Pengaruh pemikiran hukum Jerman Nazi pada masa itu terhadap intelektual dunia, termasuk kemungkinan dampaknya pada pemikiran Supomo. Beberapa kritikus radikal menuduh bahwa konsep stat yang ia bawa memiliki kemiripan struktur dengan teori-teori totaliter di era Eropa 1930-an. Meskipun tidak ada bukti ia mendukung ideologi Nazi, namun atmosfer intelektual masa itu memang sedang bergerak menjauh dari demokrasi liberal yang dianggap gagal. Apakah Supomo terjebak dalam tren global yang salah, atau ia hanya mencoba mencari solusi tercepat untuk bangsa yang sedang krisis? Mari kita lihat warisannya di era reformasi. Setelah tahun 1998, UUD 1945 mengalami amandemen besar-besaran. Banyak ide asli Supomo yang diubah atau dihapus, terutama mengenai kekuasaan presiden yang tak terbatas dan penambahan bab khusus hak asasi manusia. Apakah ini berarti Supomo telah kalah oleh sejarah? Ataukah amandemen tersebut sebenarnya adalah penyempurnaan yang ia harapkan jika ia tahu tantangan masa depan? Menariknya, meskipun konstitusi berubah, cara pikir integralistik masih tertanam kuat dalam budaya politik kita, di mana kesepakatan di balik layar sering dianggap lebih penting daripada prosedur hukum formal. Sebagai seorang ahli hukum, Supomo juga meninggalkan jejak dalam sistem peradilan kita. Ia adalah salah satu orang pertama yang menekankan pentingnya independensi hakim. Meskipun dalam teori integralistiknya, hakim adalah bagian dari napas negara yang sama. Kontradiksi ini terus ada dalam sistem hukum kita hingga sekarang. Bagaimana seorang hakim bisa mandiri jika ia adalah pegawai negara? Supomo mungkin tidak memberikan jawaban pasti, tapi ia meletakkan pertanyaan yang membuat kita terus berpikir tentang apa arti keadilan yang sebenarnya bagi orang Indonesia. Tidak banyak yang tahu bahwa Supomo juga seorang pecinta seni dan budaya. Ia percaya bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari seni kehidupan. Baginya, seorang ahli hukum yang baik haruslah seorang humanis. Kelembutan budinya tercermin dalam bagaimana ia memperlakukan rekan dan bawahannya. Investigasi kami menemukan testimoni dari mantan mahasiswanya yang menggambarkan Supomo sebagai pengajar yang sangat sabar, namun sangat disiplin. Ia tidak ingin murid-muridnya hanya menjadi robot hukum, melainkan menjadi pemikir yang memiliki empati terhadap rakyat kecil yang mereka bela. Di masa-masa akhir hayatnya, Supomo tampak mulai menarik diri dari hingar-bingar politik praktis. Ia lebih banyak menuangkan pikirannya ke dalam tulisan-tulisan akademis yang berat. Apakah ia merasa lelah dengan perdebatan yang tak kunjung usai tentang arah bangsa? Ataukah ia sudah merasa tugasnya selesai? Ada spekulasi bahwa ia sempat merasa kecewa dengan bagaimana faksionalisme politik mulai merobek persatuan yang ia dampakan. Kematiannya yang mendadak membuat kita kehilangan kesempatan untuk mendengar refleksinya atas perjalanannya sendiri selama 13 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita sering melupakan bahwa tanpa Supomo, mungkin kita tidak akan memiliki istilah negara hukum yang termaktub dalam konstitusi. Meskipun maknanya terus diperdebatkan, istilah itu adalah janji bahwa Indonesia tidak akan dijalankan berdasarkan kemauan individu, melainkan aturan main bersama. Supomo adalah orang yang berani memimpinkan sebuah sistem di mana kekuasaan dibatasi oleh moralitas dan tradisi leluhur. Namun, di dunia yang semakin rakus akan kekuasaan, apakah mimpinya itu hanya akan tetap menjadi tinta di atas kertas? Ini adalah pertanyaan besar bagi generasi kita. Mari kita bandingkan Supomo dengan tokoh hukum dunia lainnya. Jika Amerika memiliki Thomas Jefferson, maka Indonesia memiliki Supomo. Keduanya memiliki visi besar.
Keduanya memiliki kontradiksi pribadi, dan keduanya membentuk identitas bangsa melalui kata-kata. Namun bedanya, Supomo harus bekerja dalam konteks dekolonisasi yang penuh kekerasan dan ketidakpastian. Keberhasilannya mempertahankan integritas intelektualnya di bawah tekanan Jepang dan Belanda adalah sebuah prestasi yang luar biasa, yang seringkali kurang diapresiasi oleh dunia internasional. Investigasi sejarah ini tidak lengkap tanpa mengunjungi tempat persemayaman terakhirnya di Solo. Makamnya yang bersahaja di pemakaman keluarga menunjukkan sisi lain dari seorang pahlawan nasional. Tidak ada kemegahan yang berlebihan, mencerminkan kepribadiannya yang menghindari publisitas. Di sana, di tengah keheningan, kita bisa merasakan beratnya warisan yang ia tinggalkan. Setiap mahasiswa hukum di Indonesia pasti akan menyebut namanya, namun berapa banyak yang benar-benar memahami beban pikiran yang ia bawa saat merumuskan setiap kata dalam Undang-Undang Dasar kita? Apa yang bisa kita pelajari dari kasus Dr. Supomo ini? Pertama, bahwa hukum tidak pernah netral. Ia selalu membawa ideologi pembuatnya. Kedua, bahwa niat baik untuk persatuan bisa menjadi senjata bermata dua jika tidak dibarengi dengan perlindungan hak individu yang kuat. Supomo mengajarkan kita bahwa membangun bangsa bukan hanya soal infrastruktur atau ekonomi, tapi soal membangun fondasi filosofis yang kuat. Ia adalah pengingat bahwa intelektualitas harus memiliki keberanian untuk bereksperimen, meskipun hasilnya mungkin akan diperdebatkan oleh generasi mendatang. Saat kita melihat Indonesia hari ini, dengan segala dinamika hukumnya, bayang-bayang Supomo masih ada di mana-mana. Dalam setiap sidang MK, dalam setiap perdebatan tentang undang-undang baru, roh integralistik versus liberalisme masih terus bertarung. Kita adalah ahli waris dari perdebatan yang dimulai Supomo 79 tahun yang lalu. Apakah kita akan terjebak dalam masa lalu, atau kita akan membawa pemikirannya ke level yang lebih tinggi? Pilihan itu ada di tangan kita, para penjaga kedaulatan yang ia impikan. Supomo telah memberikan draftnya. Sekarang kitalah yang harus menulis bab selanjutnya. Kesimpulannya, Dr. Supomo bukan sekedar nama jalan atau pahlawan dalam buku teks. Ia adalah arsitek yang rumit, seorang pemikir yang berani melawan arus zamannya, dan sosok yang mungkin paling bertanggung jawab atas bentuk negara kita. Ia adalah manusia dengan visi yang megah, namun juga dengan keterbatasan manusiawi. Mengenal Supomo berarti mengenal diri kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Jangan biarkan sejarahnya hanya menjadi debu di perpustakaan, karena di dalam pemikirannya terdapat kunci untuk memahami mengapa Indonesia berbentuk seperti sekarang ini. Terima kasih telah menemani perjalanan mendalam ini. Mengungkap sejarah Dr. Supomo mengingatkan kita bahwa setiap kata dalam hukum kita memiliki darah, keringat, dan air mata di baliknya. Semoga investigasi ini memberi kalian wawasan baru dan memicu rasa ingin tahu untuk terus menggali sejarah bangsa kita yang luar biasa. Jangan pernah berhenti bertanya dan jangan pernah berhenti belajar. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan detail-detail kecil dari perjalanan sejarahnya sendiri. Sampai jumpa di kisah investigasi sejarah berikutnya yang tak kalah seru. Jika kalian menikmati konten investigasi sejarah seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tulis di kolom komentar, apa pendapat kalian tentang konsep negara integralistik Dr. Supomo? Apakah masih relevan di zaman sekarang? Dan yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri-misteri sejarah dan tokoh bangsa lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya.